Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala abdika wa nabika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa almi yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma habib ilaina al-iman wa zanu fi qulubina wa qadal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi amalina wa li asatidatina wal ikhwanina wa akhwatina wa ajdatina wa jaddatina wali akribaina wali astiqaina wali man lahu haqqun alaina wali man ahsan li ma'ruf wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Pagi ini kita bisa memulai hari kita dengan subuh berjamaah. Semoga Allah memberkahi hari-hari kita, umur kita, keluarga kita, pekerjaan kita, menjadikannya sebagai ruang dan peluang kebaikan. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sirah An-Nabawiyah tulisan Dr. Ali Muhammad As-Shalabi, masih berkaitan dengan peristiwa Perang Ahzab yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, dan kita akan membahas pada subtema tentang deskripsi Al-Quran terhadap Perang Ahzab. Jadi Al-Wasful Qur'ani li Ghazwatil Ahzab. Kalau dulu pada penjelasan tentang Perang Badar, maka ada deskripsi Al-Quran yang dicantumkan dalam surah Al-Anfal. Karena yang menjadi persoalan dalam Perang Badar yang diangkat saat itu adalah tentang kemenangan pertama dan masalah ghanimah perang, sehingga sampai namanya Al-Anfal. Lalu pada peristiwa perang Uhud, Allah terangkan peristiwa itu dalam satu surat, ya, sekian banyak, cukup panjang surah Ali Imran, tapi tidak menjadi nama surat. Nah, untuk Perang Ahzab ini sampai Al-Quran pun menjadikan sebagai nama surat, yaitu nama surah ke-33 dalam tartib mushaf, namanya surah Al-Ahzab. Jadi kita tidak temukan surah Al-Badr, nggak ada, surah Uhud nggak ada, tapi ada surah Al-Ahzab. Jadi satu nama peristiwa yang artinya golongan-golongan, yang menceritakan tentang golongan-golongan kaum kafir, musyrik, munafik, dan Yahudi yang mereka ini berkoalisi bersama untuk menyerang Madinah secara bersama-sama. Kalau dalam buku sirah, peristiwa itu lebih dikenal dengan Perang Khandaq, karena Nabi memilih strategi dalam menghadapi serangan itu dengan menggali parit yang namanya Khandaq. Nah, deskripsi Al-Quran tentang perang ini sampai kemudian kita baca sepanjang zaman selama dunia ini masih ada, maka ya, saat orang membaca Al-Quran pasti akan ketemu dengan surah itu, surah Al-Ahzab. Dari 73 ayat dalam surah Al-Ahzab ada beberapa nanti poin penting yang perlu patut kita renungkan dengan baik, karena
pencantuman dan penjelasan peristiwa tahun ke-5 Hijriah perang itu bisa menjadi peringatan bagi kaum muslimin dimanapun dan kapanpun mereka berada. Yang pertama bahwa kaum muslimin ini akan tetap menjadi jadi sasaran kemarahan, sasaran konspirasi bahasa yang lain. Jadi orang-orang kafir, musyrik dimanapun mereka berada, bahkan ketika kaum muslimin itu duduk tenang manis di rumahnya. Jadi kalau kita baca dalam sejarah Nabi, sampai tahun ke-5 Hijriah itu kan Nabi hanya defensif. Nabi nggak ngapain aja di rumah, di Madinah, bahkan kalau dalam istilah orang Jawa, jadi ketika di Makkah diganggu, Nabi bersabar. Sampai nggak ada perlawanan di Makkah, didolimi kayak apapun, Nabi tenang aja, bersabar. Sampai hijrah ke Madinah, itu pun masih diserang. Jadi kalau orang Jawa sudah ngalih, sudah pindah, masih aja diagresi, diserang. Jadi ini dalam sejarah Nabi, nanti juga penting untuk kita baca. Udah di Madinah nggak apa-ngapain, udah diblokade, udah diembargo, udah dilarang pergi ke Makkah, udah di Madinah, itu aja juga masih diserang. Ini menjadi salah satu peringatan kaum muslimin untuk yang kalau dalam surah Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum, bahwa kaum muslimin tidak cukup menjadi orang yang rajin ibadah di rumahnya, rajin puasa, rajin sholat, karena ada jadi sunatut tadafu, jadi potensi serangan bangsa lain terhadap kaum muslimin itu akan terjadi sampai kapanpun, termasuk bahkan kata kaum muslimin itu duduk manis tenang di rumahnya. Jadi karena ada nanti ungkapan yang terkenal dalam masal al-Arab bahwa inna kulla nikmatin mahsudu, karena orang itu kalau punya nikmat pasti akan menjadi objek kedengkian pihak lain, dan tidak ada nikmat terbesar bagi manusia kecuali mendapatkan nikmat agama, nikmat petunjuk, nikmat hidup yang baik, nikmat hidup yang jelas. Itu nikmat yang paling sesungguhnya paling besar. Sampai disebut kalau dalam surah Al-Imran, laqad mannallahu 'alal mu'min id ba'atsa fihim rasula. Sungguh Allah berikan nikmat besar kepada kaum mukmin itu ketika diutus seorang rasul, diajarkan agama, memiliki cara hidup yang jelas, jadi punya target, punya goal. Wah, itu nikmat besar. Maka kalau orang punya nikmat, pasti ada via orang yang dengki. Nah, ini nikmat besar Islam itu. Makanya jadi dalam kehidupan kaum muslimin, kenapa kita sejak awal ketika membaca ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang Nabi persiapkan bukan hanya mengajarkan Islam kepada kaum muslimin Madinah, mengajari mereka sholat, zakat dan sebagainya, tapi tidak kalah penting adalah mempersiapkan mereka menjadi tentara. Karena nggak mungkin menjadi bangsa yang kuat, menjadi umat yang kuat kalau nggak punya pertahanan yang kuat. Dan ini yang sekarang menjadi problem kaum muslimin. Bisa kalau kaum muslimin hari ini, jadi hampir tidak memiliki pertahanan yang kuat untuk mempertahankan dari serangan eksternal, serangan luar. Misalnya bayangkan seandainya kalau mohon maaf misalnya, kalau Indonesia diserang oleh kekuatan asing, berapa lama kita bisa bertahan? Misalnya kalau kita ini diembargo oleh kekuatan asing, diisolasi, berapa lama kita bertahan? Makanya yang namanya ketahanan sebagai bangsa, itu juga harus kita pikirkan. Jadi kalau cerita di dalam perang Ahzab ini, jadi membuktikan bahwa kaum muslimin Madinah pernah diisolasi, tidak bisa ngapa-ngapain. Pertama isolasi ekonomi, itu sudah berlangsung kira-kira 5 tahun.
Mereka nggak boleh lagi berdagang ke Makkah, padahal itu pasar potensial. Ini kita aja misalnya baru kemarin ada kenaikan tax impor Amerika itu aja udah gelagapan. Bagaimana kalau betul-betul nggak boleh dagang? Bahwa seluruh komoditi ekspor Indonesia ditutup, nggak bisa dijual ke luar negeri. Ini juga perlu kita pikirkan, itu pernah dialami kaum muslimin Madinah. Mereka nggak bisa dagang. Nah, sudah gitu, masih belum, mereka nggak takluk juga, sampai akhirnya dikepung, dikurung. Nggak bisa sampai untuk buang hajat pun sudah mereka mengalami ketakutan selama 1 bulan lebih. Kira-kira berapa, kita punya daya tahan berapa hari seandainya misalnya Pulau Jawa ini diisolasi, tidak boleh berdagang, nggak boleh ada ekspor impor, nggak boleh ada barang keluar masuk. Itu berapa lama kita bertahan? Ini pernah terjadi bahwa ini sejarah Islam yang dicatat dalam Al-Quran. Jadi kata Syekh Ali As-Salabi, fal muslimuna mu'riduna daiman li an yaghzu fi aqri darim wa fi awasimi buldanihim. Ini menjadi peringatan bagi kaum muslimin bahwa mereka akan menjadi sasaran, jadi sasaran serangan, bahkan ketika mereka itu duduk manis di rumah nggak ngapa-ngapain, hanya rajin ibadah. Ya, itu kan yang kita alami di Indonesia. Jadi ketika ada negara-negara Islam di Indonesia, kerajaan-kerajaan di Indonesia, hidup tenang, tentram, tiba-tiba datang Portugis, datang Belanda. Katanya awalnya dagang, kok pakai tentara, lama-lama menguasai. Nah, ini kan kita sudah mengalami, makanya jadi kalau tidak belajar dari peristiwa itu, ya kitalah selama akan menjadi bangsa yang lemah. Yang kedua, kata Syekh Ali As-Salabi, wa mu'ridun li an yatakala ba'alaihimul a'da'u jami'an. Ada kemungkinan bahwa kaum muslimin meskipun mereka ini nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan agresi, nggak melakukan bahkan menakutkan mengekspansi keluar. Jadi ada kemungkinan nanti akan ada jadi koalisi kekuatan anti-Islam, anti kaum muslimin mereka itu, yang kemudian ya, sebagaimana Ahzab, Makkah, kemudian Khaybar, munafik, Yahudi kumpul menjadi satu, sepakat untuk menyerang Madinah. Dan itu udah berapa kali terjadi. Misalnya kalau kita ingat dulu, misalnya pada saat tahun 90 tiba-tiba Kuwait diserang. Emang Kuwait salahnya apa? Gitu. Negara kecil kayak begitu diserang. Nah, misalnya kayak sekarang negara yang hampir tidak ada nasibnya, misalnya Sudan. Berapa banyak? Sudan itu termasuk negara yang punya hubungan baik dengan Indonesia. Jadi di antara misalnya tokoh Islam Indonesia di Jakarta misalnya Syekh Asyurkati, orang dari Sudan. Hubungan baik sebelum Indonesia merdeka. Berapa banyak ulama Indonesia dari Sudan. Nah, sekarang nasibnya, emang Sudan punya apa? Di sana juga yang ada hanya musim panas dan panas sekali. Tiba-tiba dibikin kacau sampai negaranya nggak jelas. Ini ya, pentingnya perang Ahzab ini menjadi pelajaran tentang pentingnya kaum muslimin membangun pertahanan agar menjadi bangsa yang kuat. Makanya sampai namanya surah Al-Ahzab yang diawali dengan firman Allah pada Nabi, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafiral munafikin innallaha kana aliman hakimah. Ya Allah, wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan taati orang kafir dan munafik. Karena Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, dari 73 ayat, silakan kalau lepas baca, yang perlu digarisbawahi, yang pertama di antara ayat ke-9. Ke-9, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum idja'atkum junud
idja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ayat yang mengatakan kaum muslimin, orang beriman, tentang nikmat Allah yang diberikan kepada mereka dengan diberikan kemenangan yang secara dohir akan sulit diperoleh kata pertolongan Allah. Kenapa? Yang Nabi lakukan hanya strategi pertahanan. Menggali parit memang bisa bertahan, tapi nggak punya kemampuan untuk menyerang. Lalu siapa yang mengalahkan? Jadi Nabi membangun parit, melindungi dari serangan. Yang digambarkan dalam ayat ke-9 surah Al-Ahzab ini, wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idja'atkum junudun, ketika datang kepada kalian tentara dari berbagai macam golongan. Madinah yang penduduknya nggak sampai 10.000, dikurung oleh tentara 10.000 lebih. Ya, ada memang usaha-usaha yang Nabi lakukan, termasuk memulangkan tentara bayaran Bani Ghatfan. Jadi Nabi lakukan, termasuk melakukan strategi memecah belah agar mereka tidak saling percaya satu sama lain antar golongan itu. Tapi ini kalau tanpa nikmat Allah, pertolongan Allah, ya nggak signifikan. Dan inilah yang berlaku dalam sejarah perjuangan kaum muslimin sepanjang sejarahnya. Semua kemenangan itu hanya diperoleh karena ada pertolongan Allah, nikmat Allah. Jadi misalnya perang Badar itu kan juga secara logika ya nggak mungkin bisa menang. Bagaimana pasukan kaum muslimin yang memang tidak siap untuk perang harus menghadapi pasukan perang Makkah yang dikenal dalam sejarah Jazirah Arab sebagai pasukan terkuat. Sudah jumlahnya nggak signifikan, 300 melawan 1000, yang dihadapi itu pasukan terkuat di Jazirah Arab. Tapi karena pertolongan Allah, akhirnya Allah berikan kemenangan perang Badar. Nah, dalam kisah perang Ahzab itu lebih nyata lagi. Kaum muslimin hanya bisa bertahan. Tapi siapa yang bisa menghancurkan kekuatan lawan? Maka Allah katakan, fa'arsalna 'alaihim riha. Maka kami utus kepada pasukan golongan itu, pasukan Ahzab itu, kami kirimkan angin. Jadi yang Allah turunkan pasukannya bukan pasukan dalam bentuk fisik manusia, tapi didatangkan angin yang memporak-porandakan sampai bisa menggulingkan tungku-tungku yang sedang masak itu bisa tumpah oleh kekuatan angin yang Allah kirimkan. Sehingga kata Abu Sufyan, komandan perang, ini yang tidak ada bisa melakukannya kecuali dulu yang pernah menghancurkan pasukan Abraha. Jadi pasukan Al-Fil yang ingin menghancurkan Ka'bah menjelang kelahiran Nabi. Itu yang diingat oleh Abu Sufyan. Sehingga udah begitu tendanya berantakan, ditiup angin, tunggu-tunggunya pada tumpah berkelimpangan, akhirnya putuskan untuk pulang. Nggak mungkin bisa menghadapi pasukan yang Allah kirimkan. Nih, wa junudan lam tarawha, dan pasukan tentara yang kau tidak melihatnya. Nih, selain ada angin, juga Allah kirimkan tentara, termasuk dalam cerita berikutnya, Allah utus Jibril untuk menyelesaikan perang Ahzab ini sampai pada pengusiran Bani Quraidah. Nanti yang di deskripsi di surah Al-Ahzab berikutnya. Jadi ini yang alhamdulillah kita bangsa Indonesia jadi tidak lupa bahwa kemenangan itu selalu ada pertolongan Allah. Jadi makanya dalam konstitusi kita menyatakan bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah. Itu salah satu bunyi konstitusi, bahwa kita selalu diingatkan bahwa keberhasilan kemenangan harus dinyatakan, diakui bahwa itu adalah
atas rahmat Allah. Jadi kalau tidak ada keyakinan ini, maka berpotensi nanti menjadi orang yang akan lupa diri. Jadi akan lupa diri. Nanti kalau orang yang dalam keberhasilannya menafikan Allah, nanti akan menjadi seperti Qarun dan lain-lain. Jadi yang mengatakan bahwa keberhasilannya hanyalah innama utituhu ala ilmin indi. Nah, kalau dalam kamus orang beriman, semua keberhasilan selalu diakui bahwa itu adalah pertolongan Allah. Cerita yang lain misalnya kisah Nabi Sulaiman, Nabi Dawud pun juga hada min fadli rabbi. Ini adalah anugerah Tuhanku. Nah, dengan cara begitu, nanti orang yang mendapatkan keberhasilan tidak akan lupa diri. Dia akan selalu tersambung keimanannya kepada Allah, dan dengan itu akan nanti mudah menjalankan perintah-perintah Allah. Karena ujiannya orang berhasil itu adalah ujian kesombongan. Kalau ujiannya orang gagal kan putus asa. Orang gagal, keseringan gagal, putus asa. Tapi kalau orang itu apalagi sering sukses, bisa lupa diri. Kecuali yang senantiasa menghubungkan semua keberhasilannya itu karena ada nikmat Allah. Itu yang diingatkan di surah Al-Ahzab ini, ayat ke-9. Lalu, yang juga sangat penting adalah suasana ketakutan yang dialami oleh penduduk Madinah ketika terjadi serangan. Karena secara manusiawi, orang ketika berhadapan dengan kekuatan sangat besar yang secara dohir lebih besar dari kemampuan dirinya, itu pasti akan takut secara manusiawi. Jadi manusia itu kan punya batas kemampuan. Begitu menghadapi tantangan lebih besar daripada kemampuannya, ya pastilah akan mengalami ketakutan. Kalau tantangannya itu tidak lebih besar daripada kemampuannya, orang masih punya rasa percaya diri. Misalnya kita mau beli sesuatu yang harganya lebih kecil daripada uang yang kita miliki. Tenang. Coba kalau kita harus beli sesuatu yang harganya lebih mahal dari uang yang kita miliki. Ini masalah kalau ngitung kemampuan itu paling gampang kalau pakai uang. Misalnya kalau Bapak Ibu tiba-tiba harus bayar rumah sakit yang ternyata duitnya itu 2 kali lipat yang kita miliki. Misalnya punya uang 10 juta, bayar rumah sakitnya 20 juta, apa yang terjadi? Pertama pasti panik. Kalau yang dihadapi itu lebih ringan, nah orang masih tenang-tenang saja. Ini suasana yang ada disebutkan ayat ke-10. Jadi penduduk Madinah ini harus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada kemampuan yang mereka miliki. Nah, ini yang digambarkan di ayat ini. Pada ayat ke-10, idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanazira wa tadunnuna billahi dzununa. Ini hal yang manusiawi siapapun. Jadi orang ketika menghadapi tantangan yang secara dohir jauh lebih besar daripada kemampuan yang dimiliki, itu yang dialami pasti panik, pasti takut. Misalnya orang Jati Kramat, tiba-tiba berita akan ada banjir besar yang menurut perkiraan orang BMKG misalnya curah hujannya akan sebanyak ini, akan turun di Pondok Gede misalnya gitu kan, yang kalau curah hujan dalam waktu sekali turun misalnya berapa berapa senti, itu sudah banjirnya sampai sekian. Ini kalau curah hujannya sekian, nah begitu secara matematik 2 kali lipat dari kemampuan yang kita miliki, siapapun akan panik. Nah, contoh yang gampang tadi, kalau orang harus bayar denda dengan uang yang
tidak dimiliki. Nah, ini yang dialami, yang diceritakan oleh Al-Quran. Idja'ukum min fawqikum, ketika tentara itu menyerang dari atas kalian. Jadi tentara dari depan, dari atas. Wa min asfala minkum, dan dari bawah. Jadi atas bawah semuanya ada serangan. Mau pergi kemana? Wa idzaghatil absar, dan ketika mata terbelalak. Jadi matanya melotot bengong, mengalami ketakutan, kepanikan. Wa balaghatil qulubul hanazira, dan terjadi sesak dada. Jadi mata sudah kosong, terbelalak, pandangan kosong, dada pun sempit karena ada kepanikan, ketakutan yang terjadi. Ini yang digambarkan Al-Quran tentang suasana ketakutan kaum muslimin ketika menghadapi tantangan. Ini apa? Nah, sampai ketika suasana seperti itu, watadunnuna billahi dzununa, dan kalian berprasangka yang macam-macam kepada Allah. Jadi sampai ada berprasangka buruk kepada Allah. Jadi orang dalam suasana panik, ketakutan, ketidakmampuan, nanti yang membimbing hanya keimanan. Ini juga nanti dalam persiapan hari kiamat. Jadi kalau orang menghadapi, sekali lagi, orang menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari kemampuan, sampai kemudian tidak punya harapan dan terjadi kepanikan, maka yang muncul adalah sampai prasangka buruk kepada Allah. Hanya orang-orang beriman yang tetap bisa berprasangka baik, yang punya keyakinan. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Silahkan kalau mau diingat dalam perhidup kita masing-masing, kapan kita pernah mengalami itu. Dan ini dialami zaman tahun kelima Hijriah. Ini pengalaman kolektif hampir semua orang Madinah. Maka sampai dalam cerita itu ada misalnya orang munafik pada ayat ke-12 yang ceritakan, jadi wa id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Jadi Al-Quran mengungkapkan tentang buruknya persepsi dan keimanan orang munafik. Jadi akhlak buruk mereka, jadi lemahnya iman mereka. Jadi menghadapi tantangan yang seperti itu begitu jauh lebih besar daripada kemampuan yang dimiliki, mereka mengatakan, jadi orang yang munafik dan sakit hati itu, ma wa'adanallahu wa rasul illa ghurura. Tidak ada yang Allah janjikan kepada kita kecuali hanya tipu belaka. Jadi katanya kalau orang beriman itu aman, kenapa kita malah jadi tidak aman? Katanya Islam itu damai, kenapa kita malah jadi sasaran kemarahan orang? Sampai mereka menganggap bahwa Islam itu tipu-tipu, janji Allah itu hanya tipu-tipu. Ini yang cerita Al-Quran tentang orang munafik pada peristiwa itu. Dan ini juga akan terjadi sepanjang zaman. Jadi orang kalau imannya lemah, suudzon kepada Allah, hatinya ada penyakit, maka ketika ada ujian, hunalika betuliyal mu'minul zulzalan syadida, ketika orang beriman itu diuji dan guncangan itu besar, maka diantaranya akan mengungkapkan kondisi keimanan seseorang. Apakah imannya kuat atau imannya lemah. Tapi cukup menarik kalau kita lihat di Indonesia ini, alhamdulillah secara umum, meskipun nanti juga perlu ada guiding. Jadi sikap spontan orang-orang Indonesia, orang beriman di Indonesia ini kalau ada musibah, itu secara umum mereka itu berzikir. Misalnya kalau ada, kalau lihatin ini pengamatan di media sosial. Misalnya ke video ketika mau ada banjir besar,
ada tembok mau roboh, itu kan yang terungkap adalah ungkapan dzikir Allahu Akbar, la ilaha illallah, la quwata illa billah. Jadi ungkapan orang ingat kepada Allah. Meskipun nanti berikutnya perlu ada guiding bagaimana membimbing orang yang sudah mulai ingat kepada Allah itu untuk tetap berprasangka baik kepada Allah. Karena misalnya kalau ujian itu besar, sekali lagi, kalau nggak ada guiding yang baik, akan membuat orang sampai nanti kehilangan imannya kepada Allah, menganggap bahwa janji Allah itu janji palsu. Itu yang dialami orang munafik. Ma wa'adallahu ila gurur, apa? Ya, ila gurur. Ini masih ada Rasulullah. Masyarakat yang disebut masyarakat khaira ummah, masyarakat terbaik. Masih ada Nabi zaman itu, tahun ke-5 Hijriah. Itu saja ketika ada goncangan besar, zilzalan syadida, orang yang masih ada nabinya itu sudah berprasangka buruk kepada Allah. Apalagi pada zaman yang nabinya sudah nggak ada. Yang paling adanya ustadznya ikut panik juga. Itu paling repot nanti. Ini situasinya. Nah, kemudian yang keempat yang juga perlu disimak adalah ke ayat ke-21. Ini ayat yang sering kali dibaca dalam maulid. Ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kalau kita baca keseluruhan ayat ini dalam konteks surah Al-Ahzab, maka kita akan mendapati banyak pelajaran bahwa uswah hasanah Nabi dalam cerita konstruksi di surah Al-Ahzab ini bukan uswah hasanah ketika Nabi sholat dan Nabi puasa saja, tapi yang sangat penting adalah keteladanan Nabi dalam membela, mempertahankan negaranya. Konteksnya akhirnya begitu kan? Bahwa kalau kita baca di Al-Ahzab dengan namanya surah Al-Ahzab dan konstruksi cerita dari awal sampai akhir, maka ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ini akan lebih terasa bahwa keteladanan Nabi adalah keteladanan dalam mempertahankan Madinah, mempertahankan bangsanya, mempertahankan umatnya dari serangan tentara Ahzab. Ini yang kemudian menjadi semangat kaum muslimin dimanapun mereka berada, menjaga kesatuan bangsa, menjaga ketahanan negerinya dimanapun mereka berada. Nabi bukan orang asli Madinah. Bahkan kalau misalnya pakai bahasa kasarnya, Nabi pendatang Madinah. Pendatang ngebawa masalah. Tapi sebagai penduduk Madinah sejak awal, Nabi memohon kepada Allah untuk dicintakan hatinya kepada Madinah melebihi cintanya kepada Makkah. Maka jadi kalau dalam semangat mempertahankan bangsa, negara, mempertahankan umat, dengan semangat laqad kana lakum fi uswatun hasanah ini, kaum muslimin adalah orang terdepan yang harus menjadi garda pertahanan bangsa dimanapun mereka berada. Apalagi yang misalnya lahirnya di Indonesia, makannya di Indonesia, nikahnya di Indonesia, nggak ada alasan untuk tidak mencintai Indonesia. Misalnya gitu kan. Jadi dalam konteks ini ya, kalau orang sudah dalam konteks tentang mempertahankan bangsa ini, maka jadi cinta itu kan cinta bangsa. Namanya cinta kan memberi, bukan mengambil. Jadi kalau cinta itu mengambil, yang jadi malah ya hanya cinta palsu lah. Suami mencintai istri dibuktikan dengan mulai dari ngasih mahar dan seterusnya, ngasih nafkah. Kira-kira ibu mau nggak begitu? Suaminya tiap hari bilang I love you, tapi nggak ngasih uang belanja. Tapi tiap pagi selalu bangun tidur I love you. Tapi uang belanja nggak ngasih, cuma nanyain mana kopinya. Dia cinta itu memberi. Misalnya kepada bangsa kita, gimana kita cinta tanah air? Ya memberi bukan mengambil.
Makanya naudzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang katanya cinta bangsa tapi kemudian malah berbuat buruk untuk bangsanya, mengambil dengan semena-mena, naudzubillah min dzalik. Ini kan dalam konteks kalau ayat Maulid ya, sekarang lagi bulan Maulid kan. Ayat ini populer sekali. Tapi seringkali hanya direduksi menjadi contoh sempit dalam konteks Nabi sebagai ahli ibadah. Dalam konteks sempit Nabi sebagai misalnya ya akhlak Nabi dalam berkeluarga. Coba kalau kita dudukkan dalam konstruksi surah Al-Ahzab secara keseluruhan, apalagi dari depan dengan peristiwa Sirah, maka akan lebih terasa bahwa uswah hasanah Nabi ini dalam konteks mempertahankan Madinah dari serangan tentara musuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang ya penting untuk kita belajar dan mencintai bangsa. Bukannya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim aja ketika datang ke Makkah kan bukan penduduk Makkah. Jadi kalau orang bilang Nabi Ibrahim memang menjadi anak moyangnya orang Makkah. Tapi Nabi Ibrahim bukan aslinya orang Makkah. Bahkan Nabi Ismail juga udah darah campuran, bukan Arab asli. Memang nanti tinggalnya di Arab. Tapi Nabi Ismail kan juga ibunya Mesir, Hajar dari Mesir. Ibrahimnya dari Babilonia, Irak. Tapi kemudian ditempatkan di Biwadin Ghairi Zar'in, ditempatkan di Makkah. Itu pun begitu sampai di Makkah, Nabi Ibrahim mohon pada Allah agar Makkah dijadikan negeri yang aman, tentram, negeri yang baik. Jadi ini yang menjadi pelajaran kita dimanapun kita berada sebagai muslim, sebagai mukmin. Dalam konteks cerita ini adalah ikut berpartisipasi aktif dalam mempertahankan bangsanya dari potensi serangan musuh dari manapun mereka berada. Ini konteks ini ya, wallahu alam. Kalau udah cerita tentang sholat Nabi itu kan udah keseringan dibahas lah. Tentang akhlak Nabi dengan itu udah keseringan dibahas. Tapi kalau bagaimana Nabi mempertahankan bangsa, mempertaruhkan jiwa raganya. Padahal Madinah kan bukan tanah kelahirannya. Sampai seperti itulah yang Nabi contohkan. Nah ini ayat ke 21 ya, ayat paling populer. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjul yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kemudian yang juga sangat penting untuk direnungkan, disimak adalah pada ayat ke-23-nya. Bagaimana orang beriman menghadapi situasi. Jadi ketika ada tantangan yang jauh lebih besar daripada kemampuan. Jadi dalam ayat ke-23, dari ayat ke-23, 22 ya. Walamma ra'al mu'minal ahzaba qalu hada ma wa'adna Allah rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imana wa taslima. Minal mu'mina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Ini porsinya orang beriman, ayat ke-22 23. Jadi secara umum memberikan pesan bahwa jadi orang beriman ketika menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada kemampuan, itu dimaknai sebagai saat untuk menguatkan, menambah iman. Bukan menambah saldo ya. Jadi yang sudah dipersiapkan, orang punya mempersiapkan kemampuan, kekuatan. Jadi misalnya kita ini kan diajarkan. Jadi kekuatan ilmu kita suruh belajar dari kecil. Kemampuan finansial kita bekerja dari sejak muda. Tapi begitu sudah tiba-tiba ada hajat yang lebih besar daripada kemampuan yang kita miliki. Apa yang dilakukan? Maka pelajaran dalam peristiwa Ahzab ini, kalau kita menghadapi situasi tantangan besar, maka harus kita maknai sebagai ruang nambah iman. Nambah saldo nggak mungkin, nambah ilmu sudah waktunya terbatas, maka yang dilakukan adalah menambah iman. Jadi kan misalnya tadi,
Nambah kekuatan, gimana mau nambah kekuatan tentara? Udah diblokade. Nggak mungkin minta tolong ke negara lain untuk menolong Madinah saat itu. Blokadenya sudah sangat kuat. Mau nambah apa lagi? Maka yang diceritakan di Al-Quran adalah wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak menambah mereka kecuali iman dan kepasrahan kepada Allah. Ini pelajaran yang sangat indah bagi kita kaum mukminin dimanapun kita berada. Jadi untuk nambah yang lain-lain udah nggak bisa, ya udah. Menghadapi tantangan itu tambahannya adalah iman dan kepasrahan. Nah ini yang diajarkan, nah sampai diceritakan minal rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi minhum man qadar wa man tadlu tabdila. Kemudian yang keenam adalah tentang sunnatullah yang tidak akan pernah berubah. Dalam semua cerita dari para nabi dan seterusnya, happy ending, keberhasilan akan selalu ada pada orang beriman. Wal aqibatul lil muttaqin. Semua pakem cerita, jadi selalu ceritanya itu, jadi pengikut para nabi semuanya akan selamat, dan musuh para nabi semuanya akan binasa. Jadi semua pakemnya begitu. Jadi kalau dalam cerita wayang seringkali kalau dalang beling ceritanya diganti. Jadi biasanya kalau cerita wayang kan misalnya apa itu, kalau perang Bratayuda antara pasukan apa itu, Bratayuda apa itu pasukan Kurawa sama Pandawa, kan ceritanya yang menang Pandawanya gitu kan. Nanti kalau dalang beling bisa ganti yang menang Kurawa. Tapi kalau cerita dalam Al-Quran, semua cerita para nabi itu kaedahnya satu. Pengikut nabi semuanya menang. Musuh nabi semuanya kalah. Itu makanya enaknya kalau dalam kesimpulan perang zaman nabi, enaknya gitu. Kalau bersama nabi pasti orang benar. Pasti orang menang. Yang jadi musuh nabi pasti orang salah dan kalah. Nah ini kalau zaman sekarang agak repot. Nah, ini semua, apalagi kalau jadi perang saudara, yang benar siapa, yang menang siapa. Nah kalau enaknya makanya kalau dengan sesama saudara muslim, maka perang tidak boleh untuk saling menghancurkan. Jadi kalau terjadi perang saudara, maka tidak boleh sampai dalam tanda kutip, tidak untuk membunuh. Perang saudara hanya untuk melumpuhkan, tapi tidak menghabisi. Dalam surah Al-Hujurat, hatta tafi'a ila amrillah. Kalau perang sesama muslim, maka hanya untuk mengembalikan ke jalan Allah, tidak untuk menghabisi. Nah, kalau ini perang yang dialami oleh para nabi, ya itu enaknya itu, kaedahnya sama. Nah, kemudian, yang juga menarik dalam perang surah Al-Ahzab ini, informasi kelanjutan perang untuk menyelesaikan orang-orang Yahudi dicantumkan dalam Al-Quran. Setelah Allah berikan kemenangan terhadap orang-orang tentara Ahzab, maka Allah menyuruh Nabi dalam ayat Al-Quran untuk segera menyelesaikan orang-orang Yahudi Madinah yang mereka ada di dalam Madinah, tapi mereka membantu pasukan Ahzab. Maka nanti ada penyelesaian hukumnya di ayat ke-26-27. Jadi firman Allah, wa anzalal ladina dhaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadafa fi qulubihimur ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa wa awrasakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardallam tatu'uha wa kana Allah ala kulli syai'in qadir. Ini sedikit lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi waktu suruknya sudah tuluk tapi belum waktu duha. Jadi ayat inilah
yang dalam cerita berikutnya ayat ke-26-27 ketika pasukan Abu Sufyan sudah pulang karena dihancurkan dengan angin itu. Dalam cerita Nabi pulang ke rumah. Begitu Nabi pulang ke rumah, ditegur oleh Allah, gimana engkau sudah menanggalkan pedangmu, sedangkan para malaikat yang aku utus belum menyelesaikan pekerjaannya, kenapa engkau pulang? Dan pekerjaan berikutnya adalah menyelesaikan wa anzala durman al-kitab min soyasihim, untuk mengusir, untuk menyelesaikan orang-orang ahlul kitab yang ada di benteng-benteng mereka. Ini yang sejak awal, kan orang Yahudi Madinah sejak awal terikat dengan keamanan Madinah. Mereka punya benteng. Tapi benteng itu justru dipakai untuk memberikan keamanan kepada musuh Madinah. Orang Madinah nggak boleh berlindung di benteng itu. Nah, maka dalam perang Ahzab ini, ketika Nabi pulang, karena sudah tentara Abu Sufyan kocar-kacir, Nabi letakkan pedang, ditegur oleh Allah. Perang belum selesai, kenapa kau tanggalkan pedangmu? Jadi, pergilah ke Bani Quraidah. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk segera ke Bani Quraidah sampai dengan pesan, karena malaikat menunggu di sana. Jadi Allah menjanjikan wa qada fi qulubihimur ru'ba. Jadi Allah timpakan di hati orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu rasa ketakutan, panik mereka. Begitu pasukan Ahzab Abu Sufyan pulang, mereka sudah mengalami kepanikan, sudah mengalami ketakutan. Nah, dalam suasana takut itulah, jadi kata dalam ayat ke-26-27, jadi malaikat menunggu, Jibril masih menunggu di sana untuk menyelesaikan Bani Quraidah. Maka perintah Nabi kepada para sahabatnya, la tusallil asra illa fi Bani Quraidah. Saking untuk segera, itu waktunya sudah siang, untuk segera pergi ke Bani Quraidah. Jangan sampai sholat asar sebelum di Bani Quraidah. Ini perintah yang kalau dalam buku fikih menjadi salah satu dalil tentang perbedaan penafsiran sabda Nabi. Jadi kan ceritanya tadi kan gitu, Nabi pulang ditegur Allah. Nah, belum selesai pulang kok udah pulang. Nah, malaikat udah nunggu itu di Bani Quraidah. Akhirnya Nabi pesan para sahabatnya, segera pergi ke Bani Quraidah. Jangan sampai sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, ternyata untuk sampai ke Bani Quraidah itu jauh dari Madinah. Asar sudah mau habis, belum nyampe. Terjadilah beda pendapat di kalangan sahabat Nabi. Ada yang memahami tekstual, ada yang memahami kontekstual. Yang tekstual, nanti sholatnya kalau di Bani Quraidah. Sebelum sampai nggak sholat. Kan memahami tekstual. Yang baca kontekstual, nah kan kita disuruh kalimat itu agar kita jalannya cepat. Karena sekarang waktu asar sudah mau habis, akhirnya ada yang sholat sebelum Bani Quraidah tapi masih di waktu asar. Itu yang kemudian menjadi salah satu dalil tentang kontekstual dan tekstual. Sehingga dalam fikih Islam diperbolehkan dua-duanya. Nabi benarkan yang sholat asar pada waktunya, tapi belum sampai Bani Quraidah. Ada yang sholat asarnya di Bani Quraidah tapi udah masuk waktu malam, habis Isya. Dua-duanya dibenarkan. Dibenarkan karena masing-masing punya alat pembenarannya. Jadi karena suasana perang. Nah, sampai akhirnya jadi kaum muslimin yang Nabi kirimkan, jadi nggak begitu banyak. Tapi karena Bani Quraidah ini sudah mengalami ketakutan karena koalisinya, mitra koalisi sudah pulang, Abu Sufyan sudah pulang meninggalkan mereka. Kaum muslimin kemudian mengurung gantian. Benteng Bani Quraidah yang dikenal sangat kuat itu dijaga oleh kaum muslimin, mereka nggak bisa keluar sampai 25 hari. Itu tungguin aja di depan pintunya. Mereka nggak berani keluar. Nah, sampai akhirnya ketika
mereka udah mulai makin kesulitan, ya barulah mereka turun dan kemudian minta untuk diselesaikan hukumnya. Dan mereka mengusulkan agar yang menjadi hakim, negosiator kaum muslimin di mereka itu sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Mereka akan siap kalau negosiator kaum muslimin yang ditunjuk adalah Sa'ad bin Mu'adz, karena sahabat ini dikenal mereka sebagai mitra koalisi sebelum hijrah dari suku Aus. Maka dikirimlah sebagai permintaan mereka Sa'ad bin Mu'adz, Nabi kirimkan menjadi negosiator ke Bani Quraidah memberikan keputusan hukum. Dan keputusan Sa'ad bin Mu'adz sangat mengejutkan Bani Quraidah, karena sebagai utusan yang mereka minta keputusan Sa'ad, jadi kata Sa'ad bin Mu'adz, keputusannya adalah Yahudi yang ikut perang menyerang Madinah dihukum mati. Bani Quraidah yang ikut bergabung dengan pasukan Ahzab hukumannya dihukum mati. Ya kan sangat bahaya kan? Orang di dalam Madinah lalu ikut musuh menyerang Madinah. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, jadi Yahudi yang ikut dalam pasukan koalisi Abu Sufyan dikenakan hukuman mati. Ya kan ini sesuai dengan apa yang mereka lakukan, hukum yang adil. Kemudian wanita dan anak-anak semuanya menjadi sabi, menjadi tawanan yang nanti di antara pilihannya ya jadi budak atau nanti dibebaskan dengan tebusan. Jadi anak-anak jadi tawanan. Nah, kemudian harta kekayaan mereka menjadi harta rampasan perang. Karena jadi Yahudi Quraidah ikut perang memerangi kaum muslimin. Nah, ketika mereka sudah statusnya kalah, jadi kalah nggak bisa ikut dengan pasukan yang kalah. Kalau pasukan Abu Sufyan kalah pulang ke Makkah. Ini Bani Quraidah dia menjadi pasukan yang kalah tapi bertahan di Madinah. Maka Sa'ad bin Mu'adz memberikan keputusan yang ikut perang dihukum mati, anak-anak dan perempuan menjadi tawanan, dan harta kekayaan mereka menjadi harta rampasan perang. Itu yang disebutkan dalam ayat ke-27 tadi. Wa aurasakum ardohum wa diyarohum wa ardallam tatuha, dan ini menjadi kabar berita bahwa pada ayat wa ardallam tatuha bahwa Allah memberitakan kepada Nabi bahwa Nabi akan segera menguasai tanah Yahudi yang belum Nabi kuasai, yaitu Khaybar. Jadi setelah Quraidah Madinah sudah ditaklukkan, maka Allah menjanjikan wa ardallam tatuha. Maka kalimat Nabi begitu selesai dari Bani Quraidah, Nabi katakan al-ana nagzuhum wa la yagzuna. Sekarang gantian kita akan menyerang mereka. Mereka tidak akan berani menyerang kita. Karena posisi kaum muslim sudah makin kuat, Makkah sudah 3 kali gagal menyerang Madinah, maka kaum muslim punya confident, kepercayaan diri setelah peristiwa itu. Nah, kita nanti akan menyerang mereka, bukan mereka menyerang kita lagi. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, keputusan Sa'ad bin Mu'adz inilah yang kemudian ketika dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan qadaita bihukmillah. Nabi setuju dengan keputusan Sa'ad bin Mu'adz, bahwa yang kau putuskan adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini istihadnya Sa'ad bin Mu'adz, tapi Nabi melegitimasi, memberikan stempel bahwa qadaita bihukmillah. Kamu telah memutuskan perkara itu dengan hukum Allah. Itu tadi dengan yang ikut perang dihukum mati, anak-anak dan perempuan menjadi tawanan perang, harta kekayaan menjadi harta rampasan perang. Nah, akhirnya
kaum muslimin punya income, punya aset sejak itu. Dan ini adalah balasan yang setimpal, yang adil. Jadi resiko perang ya begitu. Makanya namanya orang dalam peperangan ya resikonya, kalau nggak terbunuh dia jadi tawanan perang kalau kalah. Makanya kalau dalam cerita Islam itu kan perang itu iskariman aumut, kalau menang. Nah, menang ya bisa hidup mulia, tapi kalau kalah ya begitu. Itu konsekuensinya. Demikian, masih ada nanti berikutnya tentang mukjizat Nabi dalam peristiwa Khaybar dan peristiwa Ahzab dan seterusnya. Cukup ya insya Allah. Gimana? Silakan, saya kembalikan. Silakan, ada yang mau saya sampaikan. Insyaallah surah Al-Ahzab ini sangat luar biasa. Pertanyaan saya, kalau tadi kan penjelasannya sebagai acuan, referensi untuk semua apa yang terjadi zaman dulu dan sekarang. Katakanlah untuk Palestina, saya selalu bertanya ke Ustaz, pasti ada kuncinya, words-nya, kalimat dalam Al-Quran dan Rasul. Sekarang kita ada di Indonesia, banyak sekali sumber kita dalam posisi kami lihat ini. Yang terakhir tidak kurang pentingnya buat saya di level individu. Tadi ada perkataan dari Pak Ustaz bahwa saya salah. Pada saat tantangan cobaan yang besar dari kemampuan kita berarti dengan menang beriman yang seperti apa? Karena katanya di sini saya sampai tulis itu, keberhasilan selalu ada pada orang itu. Mohon agak dielaborasi oleh Bapak Ibu, karena itu bisa dilaksanakan langsung baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi sekali lagi kalau tentang Palestina ini masih panjang ceritanya insya Allah, sebagaimana karena Palestina sudah tidak lagi menjadi agenda Arab, tapi sesungguhnya ini adalah perang antara kekuatan global. Jadi kan misalnya memang yang maju Israel, tapi kan di belakang Israel itu siapa? Nah misalnya Alhamdulillah sekarang mulai bisa diperoleh dikit-dikit. Kalau dulu semua kekuatan di luar Islam ada di belakang Israel, nah sekarang kan mulai agak berkurang. Yang ada tinggal Amerika secara total. Tapi Eropa sebagian sudah mulai tidak seutuh yang dulu. Meskipun juga perlu kita perhatikan, hampir semua negara yang mulai mendeklarasikan dukungannya kepada Palestina, pasti di negaranya akan ada kerusuhan. Itu kan mulai kebaca, siapa yang bikin kerusuhan. Jadi setiap ada negara yang mulai menyatakan dukungan kepada Palestina, maka di negaranya akan ada kerusuhan. Itu di Perancis, di Australia dan sebagainya mulai begitu. Tapi ini kan kalau kita baca dalam cerita Ahzab yang kita baca bulan lalu, ini kan salah satu strategi untuk mengurangi kekuatan lawan. Sampai kekuatan lawan itu misalnya nanti tinggal hanya Abu Sofyan. Jadi karena Godfannya pulang, kemudian saling di antara mereka juga mulai saling tidak percaya. Nah, ketika kekuatan makin kecil, insya Allah akan ada kemenangan. Selain ya tadi nyambung dengan kekuatan iman apa yang dimiliki, yang kalau dalam surah Al-Ahzab silakan nanti dibaca lagi. Jadi yang dilakukan oleh kaum muslimin pada alimat itu tambah imannya apa? Imanan wa taslima. Imanan wa taslima. Dan itu sejak awal surat. Jadi ketika ada tantangan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita, upgrade kemampuan udah nggak mungkin. Nih minta tambahan pasukan nggak mungkin, tambahan dana nggak mungkin, semuanya udah. Maka yang dilakukan adalah tambah iman.
semakin tunduk patuh kepada Allah. Apa bentuk tunduk patuhnya? Ya tentu, jadi kalau dalam cerita perang Nabi, selain kekuatan pedang, adalah kekuatan ibadah, kekuatan doa. Mulai dari keyakinan bahwa, misalnya kan, di dalam surah cerita Ahzab ini yang sampai kita baca kalau takbir Idul Adha, Idul Fitri. La ilallah wahdah, la sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzabah wahdah. Ini kan pengakuan bahwa yang bisa menghancurkan musuh sebesar ini hanya Allah, nggak ada yang lain. Nah, kita juga sama. Begitu kita menghadapi tantangan yang duit kita nggak bisa bayar, nggak mungkin cukup. Orang lain nggak mungkin kita bisa mintain tolong, maka itu sesungguhnya hanya satu kata kuncinya. Keyakinan kita sudah kita upgrade, hanya Allah yang bisa bayar. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Nah, begitu kita makin yakin bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan, saat itulah harapan kemenangan itu akan semakin kuat. Nah, kalau dalam cerita yang lain, orang kafir saja, orang ahli maksiat, begitu sampai pada klimaks, hanya Allah yang bisa menyelesaikan, Allah berikan pertolongan. Itu dalam cerita di surah Yunus ayat ke-22-23. Orang ahli maksiat ketika sedang wisata ke tengah laut, ketika mereka angin enak, tawa-tawa, begitu datang badai yang sampai menggulung mereka dari semua sisi, akhirnya mereka sadar bahwa tidak akan bisa menyelamatkan kecuali Allah. Maka di ayat 22 mereka da'awullah mukhlis lahuddin la'in anjaita minadilanakunana minasyakirin. Mereka sudah yakin gak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah, dan mereka berjanji, kalau saya selamat dari badai ini, saya akan menjadi orang yang bersyukur. Meskipun nyatanya begitu diselamatkan, balik durhaka lagi. Tapi itu kalau dalam pelajaran tentang keyakinan, itu yang Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Meskipun manusia yang ditolong suka mengingkari janjinya. Tapi kalau orang tulus hanya meyakini Allah yang bisa menolong, Allah kasih pertolongan. Itu dalam cerita surah Yunus ayat ke-22-23, silakan nanti dicek itu. Jadi itu mulai dari persepsi, hanya Allah yang bisa menolong. Nah, dari itu kemudian perbuatan sikap orang siapapun biasanya berangkat dari persepsinya. Begitu keyakinan persepsinya sudah berubah, sikapnya akan berubah. Contoh yang gampang, orang sholat berjamaah. Ketika sedang sholat berjamaah, dia niat makmuman lillahi ta'ala. Makmum kan? Kalau makmum, dia dengerin aja gimana imam baca. Betul begitu kan Pak ya? Dengerin aja. Tapi begitu sholat jamaah selesai karena dia masbuk, tiba-tiba sedang menjalankan rakaat kedua sholat subuh, dicolek dari belakang. Apa maksudnya dicolek? Ada orang makmum kepadanya kan? Yang tadinya makmum, berubah nggak sikapnya? Berubah kan? Tadinya dia hanya dengerin, begitu dicolek dari belakang, akhirnya bacanya kenceng kan? Yang tadinya karena dia masih makmum, lanjutin sendiri, ya takbirnya biasa-biasa aja. Begitu dicolek jadi imam, dadakan, akhirnya kan ya baca Fatihahnya dikencengin, baca suratnya dikencengin, takbirnya dikencengin, salamnya dikencengin. Kira-kira begitu nggak Pak orang sholat berjamaah kalau masbuk dicolek? Itu kan perubahan orang. Ketika persepsinya berubah, perilakunya berubah. Saya yakin kalau persepsi kita tentang Allah makin tulus, makin ikhlas, sikap kita juga akan berubah. Insya Allah gitu. Saya yakinnya begitu, karena teorinya perilaku manusia itu sangat tergantung kepada mindset persepsinya.